Selamat pagi Bu Erlin, perkenalkan nama saya Kamila Eventin dari kelas 6 N603. Di sini saya dan teman-teman saya ada Gaby, Alfi, dan Atika Rahna. Kami akan mempresentasikan tentang upaya pemberantasan korupsi. Nama saya Alfi Najmatul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk korupsi sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama ada suap. Suap sendiri terjadi apabila pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya lebih cepat tercapai walau melanggar prosedur. Lalu yang kedua ada pemerasan. Pungli terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercaya tercapainya tujuan si pengguna jasa walau melanggar prosedur. Yang ketiga ada gratifikasi. Terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, transaksi atau deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Biasanya hanya memberikan tanpa ada maksud apapun. Dalam kasus suap dan pemerasan terdapat kata kunci yaitu adanya transaksi atau deal di antaranya kedua belah pihak sebelum kasus terjadi. Sedangkan dalam kasus gratifikasi tidak ada. Gratifikasi lebih sering dimaksud agar pihak petugas layanan dapat tersentuh hatinya, agar di kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa. Namun hal tersebut tidak diungkapkan pada saat pemberian terjadi. Istilah ini dapat disebut dengan tanam budi si pengguna jasa kepada pemberi layanan. Lalu yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Penyalahgunaan atau penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang kelima, merugikan keuangan negara. Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, PNS, dan penyelenggara negara yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Yang keenam, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja atau kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU 20 2001, seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Yang terakhir, konflik kepentingan. Konflik kepentingan seperti hubungan afiliasi antara seorang penyelenggara negara yang terlibat dalam penggandaan barang dan jasa dengan calon rekan atau situasi ketika seorang penyelenggara negara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga di mana pejabat tersebut memiliki rangkap jabatan di lembaga tersebut. Di bagian saya sendiri, saya akan mempresentasikan area potensi korupsi. Yang pertama ada pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran terdiri dari markup satuan biaya kegiatan atau volume, kemudian markdown pendapatan daerah, serta memasukkan bukti pengeluaran. Yang kedua, pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa terdiri dari meminta bagian dari rekanan, mengutip biaya tambahan, serta membuat laporan kemajuan fisik yang palsu. Yang ketiga, ada pengelolaan barang daerah. Pengelolaan barang daerah terdiri pencatatan aset yang tidak wajar, pemeliharaan atas barang fiktif,
dan menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Kemudian dampak korupsi. Yang pertama ada kenaikan biaya administrasi, yang kedua mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan, serta pelayanan publik yang menurun. Penyebab korupsi menurut Donald R. Gracie yaitu adanya fraud triangle, yaitu adanya peluang atau perceived opportunity, yang kedua ada tekanan unshareable pressure, dan adanya rasionalisasi atau rationalization. Penyebab korupsi menurut teori Clickard yaitu C sama dengan M plus D min E. C adalah corruption, M adalah monopoly of power, D adalah discretion of official, E adalah accountability. Menurut Robert Clickard, monopoli kekuatan dan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang atau discretion of official tanpa pertanggungjawaban atau accountability dan tanpa ada pengawasan menyebabkan seseorang dapat melakukan korupsi. Oke, berikut adalah upaya pemberantasan korupsi. Pertama, ada penegakan hukum yang kuat, di mana peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak korupsi sangat penting. Dan yang kedua, ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan anti korupsi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif korupsi penting untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Ketiga, ada perlindungan pelapor dan saksi. Untuk mendorong pelapor tindak korupsi, penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelapor dan saksi. Dan yang terakhir, ada penggunaan teknologi dan inovasi, di mana penggunaan teknologi dan inovasi adalah sistem pemerintahan dan penegak hukum dapat membantu mengurangi risiko korupsi. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait upaya pemberantasan korupsi.